Head Vermeulen van Rematit bahwa kebijakan pemerintah harus dianggap selalu benar dan mengatur secara hukum sampai dibuktikan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang arif dan bijaksana, para kaum intelektual muda dan para pemerhati konstitusi. Saya Kofifa Setianing berdiri di sini sebagai pembicara pertama dari tim kontra dengan mosi kita pada hari ini, yaitu pelarangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di era pandemi. Posisi kami sebagai tim kontra di sini adalah jelas, yakni dengan mendukung penuh pelaksanaan pemilihan kepala daerah di era pandemi dengan tujuan utama kami yaitu agar tetap terjadi demokrasi di masyarakat dan tetap terjadi regulasi pemerintahan. Pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan secara langsung oleh rakyat merupakan wujud kehidupan politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang jauh lebih demokratis, bertanggung jawab dan transparan. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung dipilih oleh rakyat. Saat ini Komisi 2 DPR bersama dengan Kemendagri dan KPU telah menyetujui dilaksanakannya pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2020. Peraturan ini berlaku setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perpu Pilkada, di mana diwajibkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Pemilihan kepala daerah penting untuk dilaksanakan. Mengapa demikian? Sebab Dewan Juri yang terhormat, menurut Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, menyatakan bahwa pilkada harus dilaksanakan agar pemerintah di daerah berjalan dengan optimal. Meskipun pimpinan daerah yang masa jabatannya habis bisa digantikan oleh PLT maupun PLH, namun hal ini dinilai tidak akan berjalan dengan optimal karena PLT dan PLH memiliki keterbatasan dalam melaksanakan wewenangnya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pemilihan dilaksanakan selama 5 tahun sekali dan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia, sehingga apabila pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan, hal ini akan menciderai undang-undang tersebut. Tujuan kami menolak mosi ini adalah dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah di era pandemi, tetapi tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, pemaparan lebih lanjut mengenai argumentasi secara terperinci akan disampaikan oleh pembicara kedua, dan pembicara ketiga akan menyampaikan solusi-solusi yang sangat solutif. Hingga akhir perdebatan, kami masih dalam tatanan sepakat terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah di era pandemi. Sekian dan terima kasih. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 ayat 4 berbunyi, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pilkada merupakan bentuk dari demokratis. Oleh karena itu sudah sepantasnya kepala daerah dipilih melalui pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, saudara kabel fikirku timbre yang kami hormati, perkenankanlah saya Nvidia Febiola Estiantara sebagai pembicara kedua dari tim Hugo Grotius menyatakan dengan tegas bahwa kami menolak adanya pelarangan pilkada dalam masa pandemi. Pada kesempatan kali ini, kami membawa dua argumentasi utama, yang pertama mengenai pentingnya pilkada tahun 2020 dan yang kedua mengenai hak konstitusional warga negara serta stabilitas negara demokrasi dan stabilitas politik yang harus tetap diperhatikan. Dewan Juri yang terhormat, memasuki argumentasi pertama kami, Pilkada 2020 tidak dapat ditiadakan karena data dari Komisi Pemilihan Umum terdapat 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020. Ini berarti terdapat 270 kepala daerah yang masa jabatannya harus diganti dengan Pilkada. Oleh karena itu, jika Pilkada 2020 ditiadakan, akan mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan Dewan Juri yang terhormat. Walaupun jabatan dari kepala daerah dapat diganti oleh pejabat pelaksana tugas harian maupun pejabat pelaksana tugas tahunan, namun perlu diingat bahwa kekuasaan dari pejabat pengganti tersebut sangat terbatas. Sesuai dengan pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pejabat pengganti tersebut tidak dapat membuat sebuah keputusan maupun kebijakan strategis. Oleh karena itu dapat dikatakan jika suatu daerah dipimpin oleh pejabat pengganti, maka akan menghambat kinerja dari pemerintah daerahnya untuk melindungi rakyatnya dan juga untuk memenuhi kepentingan rakyatnya.
Dewan Juri yang terhormat, jika kepala daerah tidak diganti, maka masa jabatan dari kepala daerah akan melebihi 5 tahun. Oleh karena itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang di dalamnya telah diatur bahwa masa jabatan dari kepala daerah adalah fixed term, yakni maksimal 2 periode dengan masing-masing periode maksimal 5 tahun. Oleh karena itu Pilkada tahun 2020 ini memang sangatlah penting Dewan Juri yang terhormat karena tidak ada kepastian kapan coronavirus akan berakhir. Maka jika Pilkada dilaksanakan menunggu berakhirnya coronavirus, sama saja tidak ada kepastian kapan terjadinya pergantian kekuasaan tersebut. Dan ini tentunya tidak sesuai dengan sistem pergantian kekuasaan di Indonesia. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, pandemi COVID-19 tidak dapat dijadikan alasan untuk melarang adanya Pilkada tahun 2020 karena telah ada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada dalam masa pandemi yang di dalamnya diperbolehkan adanya Pilkada dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, didukung oleh pernyataan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga pakar hukum tata negara Indonesia Muhammad Ruliandi yang keduanya sama-sama memperbolehkan adanya Pilkada tahun 2020 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oleh karena itu, Pilkada tahun 2020 harus tetap dilaksanakan. Dewan Juri yang terhormat, memasuki argumentasi kedua kami, negara Indonesia menerapkan demokrasi langsung, di mana rakyat berperan penting dalam pemilihan kekuasaan, salah satunya melalui pilkada ini. Dan rakyat juga memiliki hak konstitusionalnya, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 D ayat 1, yang keduanya sama-sama menyatakan bahwa rakyat diakui sebagai subjek hukum dan kedudukan rakyat dalam hukum dan pemerintahan adalah sama, serta rakyat berhak mendapatkan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, jika pilkada ditiadakan, maka akan melanggar hak konstitusional rakyat tersebut dan akan partisipasi rakyat pun akan terganggu. Dewan Juri yang terhormat, selain itu, jika pilkada ini ditiadakan akan menimbulkan masalah politik, seperti contohnya adalah pihak oposisi akan merasa hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri akan terhambat, sehingga bisa menimbulkan potensi konflik politik. Maka jika konflik politik ini terjadi akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta merugikan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian, pandemi COVID-19 tidak dapat dijadikan alasan untuk melarang adanya Pilkada tahun 2020 karena sejatinya Pilkada tahun 2020 telah dilaksanakan sampai dengan tahap kampanye, dan kampanye pun telah dilaksanakan dengan daring ataupun memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu, masyarakat pun juga mulai beradaptasi dengan adanya pandemi COVID-19 seperti adanya kebiasaan baru atau new normal dengan dibukanya tempat perbelanjaan maupun tempat hiburan. Maka jika tempat hiburan telah dibuka, seharusnya Pilkada tahun 2020 pun tetap dilaksanakan karena sejatinya Pilkada tahun 2020 ini menyangkut mengenai kepentingan pergantian kekuasaan, menyangkut mengenai stabilitas politik dan juga menyangkut mengenai hak konstitusional warga negara. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, Pilkada tahun 2020 tidak serta-merta menghilangkan hak kesehatan masyarakat karena Pilkada tahun 2020 telah memperhatikan protokol kesehatan seperti yang dilakukan oleh calon kepala daerah Surakarta dalam masa kampanye, yakni dengan menggunakan daring. Oleh karena itu, dengan adanya Pilkada tahun 2020, hak kesehatan masyarakat pun tetap terjaga dan hak konstitusional warga negara pun tetap terpenuhi. Sehingga hingga detik perdebatan kali ini, pandemi COVID-19 tidak bisa dikatakan sebagai alasan untuk melarang adanya Pilkada tahun 2020, dan kami tetap menolak adanya pelarangan Pilkada dalam masa pandemi. Sekian, terima kasih. We just irremedium, di mana ada hak yang dilanggar, di situ ada hak untuk menuntut serta memperolehnya kembali. Dalam hal ini, Dewan Juri yang terhormat, bukankah hak suara adalah hak masyarakat yang sejatinya sudah dijamin oleh negara, sehingga tidak seharusnya pemerintah dapat menghalang-halanginya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenankanlah saya, Renzar Farafiki, sebagai pembicara ketiga dari tim kontra, akan memperkuat argumen dari pembicara satu dan pembicara dua kami sebelumnya, serta akan memaparkan solusi yang solutif pada akhir perdebatan kali ini. Serta Dewan Juri yang terhormat, kami dalam tataran kontra kali ini menyatakan dengan tegas bahwa kami menolak mosi kali ini, yakni pelarangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di era pandemi. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya pilkada ini perlulah untuk segera dilaksanakan, mengingat Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi langsung, yang mana dalam prinsipnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, sejatinya pilkada ini merupakan salah satu esensi dari demokrasi tersebut, sehingga perlulah untuk segera dilaksanakan demi terwujudnya suatu realisasi demokrasi tersebut, serta untuk mencegah adanya keotoriteran ataupun kekosongan kekuasaan, seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara kedua kami sebelumnya. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, sejatinya secara yuridis, pemilihan kepala daerah juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 18 ayat 4, yang menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Dalam hal ini, Dewan Juri yang terhormat, seharusnya rakyat ikut berpartisipasi secara langsung dalam pemilihan kepala daerahnya masing-masing. Dewan Juri yang terhormat, selain itu, secara perencanaan juga telah direncanakan Pilkada 2020 ini, terutama pada
pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilu, yang pada isinya menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah 2020 ini perlulah untuk dilangsungkan untuk mengganti pemimpin-pemimpin yang sudah habis masa periode jabatannya dan untuk memilih pemimpin baru yang akan menjabat hingga tahun 2024 mendatang. Selain itu, secara mekanisme juga telah diatur dalam PKPU nomor 13 tahun 2020 yang mengatur mengenai pelaksanaan pemilihan di era bencana pandemi COVID-19 ini, Dewan Juri yang terhormat. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, sejatinya pandemi bukanlah menjadi suatu penghalang bagi terjadinya demokrasi terhadap suatu negara. Hal ini dapat kita lihat dari data International IDEA atau Institute of Democracy and Election Assistance, bahwasanya sudah ada 12 negara yang sudah melaksanakan pemilihan pada saat COVID-19 selain Indonesia, Dewan Juri yang terhormat. Dan sejatinya, saya ambil contoh salah satu yang terdekat adalah Korea Selatan yang mana telah melaksanakan pemilihan legislatif pada April 2020 pada masa COVID-19 ini, Dewan Juri yang terhormat, dan nyatanya terjadi secara lancar dan bahkan partisipasinya meningkat dari 58% menjadi 66%. Yang mana hal ini, Dewan Juri yang terhormat, dapat menjadi motivasi bagi kita para pemilih yang akan melaksanakan pilkada yang tercatat sudah menjadi daftar pemilih tetap sebanyak 1.506.000 orang oleh KPU, Dewan Juri yang terhormat, masuk kepada solusi yang akan kami tatarkan agar pilkada dapat berjalan secara lancar, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama adalah penegakan law enforcement seperti pemberian sanksi administratif bagi masyarakat agar supaya terwujud tertib masyarakat terhadap PKPU nomor 13 tahun 2020, yang mana PKPU nomor 13 tahun 2020 ini, Dewan Juri yang terhormat, sejatinya sudah mengatur mengenai kegiatan-kegiatan pra-pemilu yang krusial seperti pelaksanaan kampanye secara tidak langsung atau secara daring, serta kampanye tatap muka yang orangnya berbatas hanya 50 orang, serta dibatasi protokol kesehatannya, serta pelarangan beberapa kegiatan yang dapat mengumpulkan massa. Dengan diwujudkannya sanksi administratif sebagai law enforcement terhadap peraturan ini dapat mewujudkan tertib masyarakat sehingga masyarakat dapat mematuhi peraturan tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Masuk kepada solusi kedua kami, yakni diperlukannya sistem pilkada yang aman serta tidak membuat klaster-klaster baru COVID-19 ini, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama adalah seperti penjadwalan pengelompokan pemilih agar tidak terjadi suatu kerumunan massa terhadap suatu TPS, Dewan Juri yang terhormat. Selain itu juga diperlukannya penerapan protokol kesehatan yang mendasar seperti penggunaan masker, pencuci tangan, penggunaan face shield, penggunaan sarung tangan sekali pakai, serta penjagaan jarak antar individu, Dewan Juri yang terhormat, untuk memutus penularan mata rantai COVID-19. Selain itu diperlukan adanya pemisahan bilik bagi mereka yang bersuhu 37,5 derajat ke atas dan yang tidak, serta membersihkan bilik secara berkala. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, hingga pada tataran akhir kali ini, kami tetap pada tataran kontra menolak mosi kali ini, yakni pelarangan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di era pandemi. Kami juga dengan hormat mengajak Dewan Juri untuk melihat pada tataran mosi kali ini, duduk bersama kami pada tataran kontra dalam melihat pandangan mosi kali ini, Dewan Juri yang terhormat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita pada penghujung perdebatan. Izinkanlah saya untuk menyampaikan poin-poin penting dari pembicara kedua serta pembicara ketiga yang telah menyampaikan argumentasi serta solusi. Berangkat dari kekhawatiran tim pro akan terlaksananya pemilihan kepala daerah di era pandemi, kami memiliki 2 poin penting mengapa pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan. Poin yang pertama yaitu ada 270 daerah yang kepala daerah dan wakil kepala daerahnya masa jabatannya telah habis. Oleh karena itu, jika tidak diadakan pergantian kepemimpinan, maka akan mengurangi esensi demokratis di Indonesia. Apabila digantikan oleh PLT maupun PLH, hal ini akan menimbulkan masalah lain karena PLT dan PLH memiliki wewenang yang terbatas. Alasan yang kedua, pandemi tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda penyelenggaraan pilkada karena pihak yang berwenang telah mengizinkan adanya pemilihan kepala daerah. Terbukti dengan dikeluarkannya PKPU nomor 13 tahun 2020 bahwa mengizinkan adanya pemilihan kepala daerah dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, tidak etis jika kami melawan adanya mosi pada hari ini, tetapi tidak diikuti dengan solusi-solusi yang komprehensif. Oleh karena itu, kami memiliki 2 poin penting solusi. Solusi yang pertama yaitu pemberlakuan law enforcement terhadap PKPU nomor 13 tahun 2020, yaitu adanya sanksi administratif bagi pihak yang melanggar protokol kesehatan pada saat dilaksanakannya pemilihan kepala daerah. Yang kedua yaitu pemberlakuan protokol kesehatan, yaitu dengan cara penjadwalan
pemilihan di TPS agar tidak terjadi penumpukan, dan yang kedua yaitu dengan adanya protokol kesehatan ketat di TPS diikuti dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman minimal 1 meter. Dewan Juri yang terhormat, hingga akhir perdebatan ini kami yakin telah menjawab kekhawatiran tim pro dengan adanya PKPU nomor 13 tahun 2020. Oleh karena itu kami dengan yakin dan bangga, kamilah yang unggul dalam perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih.